فيها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب منه سبحانه وتعالى. وما علم الله من صالح النيات أن الله يدرج نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين آمين. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih berkaitan dengan puasa. Di pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang ketentuan 1 Ramadan dan juga mengenai niat. Sekarang Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi melanjutkan. Beliau mengatakan wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyaratin wal istigha'ati bil ikhtiyar. Dan orang yang sedang berpuasa wajib atas mereka menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya, baik itu karena makan, apapun bentuk makanannya, kecil, besar, banyak, dikit, akan membatalkan puasa jika dia makannya sengaja. Kalau dia lupa, maka enggak batal. Atau karena dia bodoh, tapi bodoh yang dimaafkan. Siapa orang yang bodoh yang dimaafkan? Yang tinggal di pelosok, ya, di pelosok negeri, di mana di tempat orang tersebut nggak ada ustadz, nggak ada yang ngajarin mereka, dan mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangi ustadz di kota misalnya. Ini ma'zur, dimaafin. Tapi kalau yang di tengah kota, kayak di Jakarta, ustadz banyak, kiai banyak, baik dari kalangan habaibnya ataupun dari kalangan wataninya, tapi mereka enggak mau belajar, maka ini kesalahan dari mereka tidak dimaafkan. Kesalahan dari orang-orang yang tinggal di kota tidak dimaafkan. Wasyarabi, begitu juga minum.
sama ya. Tapi kalau yang di pelosok desa nih, dia nggak tahu. Waktu itu datang ustadz cuman sebentar, bilang kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum air katanya. Subhanallah, orang sono ada yang aus pas puasa, aus. Dia ingat ustadznya ngelarang minum air, berarti kalau minum air kelapa nggak apa-apa ya kali misalnya. Akhirnya dia minum air kelapa karena dia bodoh ya, yang diuzurkan tidak membatalkan puasanya, ma'zur ya. Tapi kalau orang Jakarta nggak boleh ya. Wal jima'i, bersetubuh ya, bersetubuh dengan istrinya, sama baik dasarnya halal ataupun dasarnya haram, dan hubungan badan di saat siang hari di bulan Ramadan. Maksud siang hari dari subuh sampai maghrib, jangan siang hari ntar dibilangnya jam 12 ya. Maksudnya dari subuh sampai maghrib dilarang bersetubuh sama istrinya. Bahkan dulu sahabat dilarang sepanjang bulan Ramadan. Akhirnya mereka ngadu sama Nabi, keberatan. Akhirnya diringanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam gak apa-apa. Bersetubuh selain membatalkan puasa, wajib dia mengqadha, wajib dihukum oleh pemerintah yang menjalankan syariat Islam, wajib ditakzir ya. Kemudian wajib baginya membayar kafaratul uzma. Ya, dengan apa? Membebaskan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa puasa 60 hari. Memberikan makan 60 hari kepada 60 orang miskin. Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini kafarahnya berat, dan dia dosa. Tapi yang terkena kafarah bukan yang perempuan. Yang kena kafarah adalah yang laki. Kalau perempuan gak kena kafarah, karena gak mungkin perempuan itu batal puasanya karena bersetubuh ya. Tapi batal puasanya dengan masuknya sesuatu ke dalam jauf. Intinya ya, karena di sini ada yang anak kecil, anak gede ya. Kalau diterangin dalam ntar bahaya ya. Jadi intinya nggak boleh ya. Kalau kena kafarah siapa yang kena? Si laki. Yang laki yang terkena kafarah. Baik. Haram melakukan al-jima' dan membatalkan puasa tersebut serta terkena kafaratul uzma. Baik. Wal istimna bimubasyaratin, sengaja mengeluarkan sperma dengan cara langsung ya, baik dengan dirinya sendiri atau dengan istrinya, ini membatalkan puasa, sama membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi nggak batal. Ada orang tidur pagi-pagi bangun-bangun basah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Sama, sebenarnya ada atuh lagi tapi nggak pantas disebut ya. Takutnya diamalin. Jadi jangan dia kasih tahu mendingan. Baik. Adapun, nah ini bahayanya ya. Biasanya ada orang kadang-kadang tahu dia sadar apa enggak ya. Kadang-kadang emang saking semangatnya mau kawin bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban Ramadan, pengantin baru ya. Nah ini lebih baik apa dia? Kalau misalnya udah kepepet, jangan membatalkan puasanya dengan hubungan badan, tapi diakalin dengan membatalkannya dulu dengan minum, makan, baru nanti apa?
melakukan hubungan badan walaupun dosa, tapi nggak kena kafarah. Tapi ini cara yang bejat ya, cara yang bejat, bukan cara yang benar ya. Tapi kalau kepepet daripada kena hukuman lebih berat, mendingan lebih ringan ya. Makanya kalau kawin jangan di bulan Sya'ban, bulan Syawal ya, habis Ramadan jadi aman. Baik. Wal istighaati bil ikhtiyar, dan muntah dengan sengaja, dengan pilihannya. Apa? Iseng-iseng apa? Ngorek-ngorek tenggorokan, muntah. Ini batal. Tapi kalau muntah enggak sengaja, emang karena dia sakit ya, muntah enggak membatalkan puasa. Kalau sengaja baru membatalkan. Nah, ini ada masalah. Ada masalah misalnya si Zaid ya. Si Zaid sahurnya makan iketan perut, jeroan ya. Dia makan, tiba-tiba habis subuh dia tidur, bangun-bangun sebagian jeroan di luar mulut, sebagiannya di dalam. Kalau dia telan tuh jeroan, batal puasanya karena memasukkan sesuatu ke dalam jauh. Kalau ditarik batal juga ya, karena muntah dengan sengaja. Kalau dibiarin sholatnya nggak sah. Gimana jalan keluarnya? Emang jalan keluarnya ada dua. Yang pertama belaga gila. Duduk di pinggir jalan sampai ada orang ngesianin, ditarikin ya. Yang kedua, datang kepada hakim, biar hakim yang memaksa untuk dikeluarkan atau ditelan ya. Kalau hakim memaksa, telan. Kalau tidak, kamu saya penjara, dipaksa telan. Nah, ini nggak apa-apa, karena jika memakan sesuatu dengan paksaan, dan pemaksanya dengan syarat ya. Jika dengan paksaan tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat, pemaksaan ini ada syarat-syaratnya. Pertama, yang memaksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Bukan kuat badannya ya. Misalnya ada binaragawan ya, diikat, yang ngancem kurus. Lebih kuat yang mana? Yang kurus, karena binaragawannya terikat. Kuat, lebih kuat daripada yang diancam. Kemudian si pengancam betul-betul akan melaksanakan ancamannya, nggak main-main ya. Dan yang ketiga, ancamannya dapat merugikan orang yang diancam. Diancam pakai pistol, pakai pisau, dan ini bakal dilakukan. Nah, maka boleh kita memakan dan tidak batal puasa kita. Tapi kalau ngancemnya, ayo makan, kalau enggak gue jelpet pakai karet loh. Hah? Ini enggak batal. Sama. Karena ancamannya tidak merugikan. Dan yang keempat, tidak ada pilihan. Enggak dikasih milih. Misalnya yang ngancam, ayo batalin puasa kamu. Tuh ada minuman, tuh ada makanan. Pilih salah satu, cepet. Kalau kita milih minuman, batal. Karena kita memilih minuman. Kecuali kalau dia paksa, minum, kita minum, enggak batal. Ini syaratnya. Kalau yang dipaksa enggak batal puasanya. Wa min tamamis shaum, dan dari kesempurnaan puasa, kaful jawarih, mencegah anggota tubuh amma yakrahullah, akan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, minal a'dha'is sab'ah, dari anggota tubuh yang 7. Mata, telinga, mulut ya, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Tamam?
Al-ati dzikruha fa fil hadithi, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti anggota 7 ini akan dibahas di akhir kitab oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Fa fil hadithi, dalam hadis, khamsun yufattirna as-shaim, 5 perkara yang membatalkan pahalanya orang yang puasa. Makanya Nabi enggak bilang yufattirna shaum, tapi yufattirna shaim. Puasanya enggak batal, yang puasanya yang batal. Artinya pahalanya yang batal. Puasa tapi enggak ada pahala. Tapi untungnya apa? Dia enggak wajib mengqadha. Paham? Jadi pahalanya batal dengan 5 perkara. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Ya, ngomongnya bohong. Sama. Kecuali kalau bohongnya ada bohong yang apa? Yang dimaafin, ya. Ada bohong yang dimaafin, ada 3. Ada 3. Yang pertama untuk mempersatukan atau mencari maslahat, ya, mencari perdamaian, bohong. Si Z sama si Amr berantem, kita orang nomor 3-nya bilang sama si Amr, Amr, nih ada hadiah dari si Z buat kamu, dia minta maaf. Padahal Z nggak ngomong. Terus kita datang ke Z, Z, ini ada hadiah dari Amr, dia minta maaf. Ini nggak apa-apa. Yang kedua untuk menyelamatkan orang. Ada maling dikejar-kejar masuk ke rumah kita minta perlindungan. Pak tolong saya, Pak tolong saya. Kalau kita lepas, dia bakal dibunuh sama warga. Ngeliat maling enggak? Enggak apa-apa. Karena ini untuk menyelamatkan. Yang ketiga rahasia. Nah, yang ketiga rahasia enggak boleh dibuka di tempat umum. Sama. Bukannya pelit. Soalnya kalau dibuka bahaya ntar, ya, ada yang ngambek, ada yang kesel, ada yang apa? Senang. Jangan, ya, lebih baik untuk menjaga apa? Perasaan, bukan pelit, bukan. Wal ghibah, mengadu domba. Ngadu apa? Ghibah apa namanya? Gunjing orang. Menggunjing orang, ngomongin orang. Makanya subhanallah di TV kalau bulan Ramadan yang namanya gosip berkurang, ya. Alhamdulillah. Sama, ini riba membatalkan pahala puasa. Makanya yang biasa ngomongin orang dari sekarang belajar berhenti. Jangan, ya, Allah mengecamnya. Bahkan riba bisa menjadi dosa besar jika yang riba atau yang diribahi adalah orang alim riba, atau orang alim diribahin, dosanya besar. Yang kedua, orang yang hafal Quran diribahin, dosa. Dia riba, dosanya besar. Paham? Baik, wan namimah, ngadu domba. Ngadu orang maksudnya, ya, ngadu orang. Kayak dulu ada orang bilang, saya mau jual budak. Budak saya ini kerjanya hebat, masya Allah, nggak ada kekurangannya cuma atu, itu pun datangnya setahun sekali. Dia cuman kekurangannya ini setiap setahun dia ngadu domba, setahun sekali doang, nggak banyak. Akhirnya ada pembeli menganggap cuman setahun sekali lah, nggak apa-apa. Dibeli, kerjanya bagus ini, terus dia bekerja, setelah setahun pas penyakitnya kumat. Dia bilang sama bininya, sama istri tuannya, nyonya, saya kan suka keluar sama bos. Ternyata saya pengen jujur nih, ya, dari dulu saya simpen, katanya. Bos itu ternyata punya bini lagi. Yang bener kamu? Iya. Masa sih? Iya. Buktinya apa? Banyak buktinya, katanya. Dia suka pulang telat, ini itu.
Tapi saya tahu katanya. Ternyata istri keduanya itu seneng sama jenggotnya si bos. Kalau ibu, kalau nyonya pengen dia putus, potong jenggotnya. Oh gitu. Iya deh. Gak lama dia ngomong sama si bosnya. Bos, saya kan kadang-kadang di rumah itu kadang-kadang ada pria datang ke rumah, saya nggak kenal dia, tapi dia dibawa masuk sama nyonya. Kemarin katanya dia ngomong, lebih baik kamu bunuh suami kamu supaya kamu bisa menikah dengan aku. Benar kamu? Benar. Kalau bos nggak percaya, lihat aja nanti malam mungkin istri bos akan berusaha membunuh bos. Akhirnya dia tidur, si bos jam 9 malam belaga tidur. Ternyata istrinya datang bawa apa? Bawa gunting, pengen gunting jenggot. Begitu pengen gunting jenggot, si suami sudah apa? Kena racun bahwa istrinya akan membunuhnya, dia ambil itu gunting, ditusuk, istrinya meninggal. Akhirnya keluarga istrinya nggak terima, meninggal. Ini berkat ngadu domba setahun sekali. Gimana yang setahun 7 kali? Nah, makanya jangan suka ngadu domba. Baik. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Nah, banyak nih orang-orang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sumpah kayak 2000 segerobak dikeje. Dikit-dikit wallahi lah ya. Al-Imam Syafi'i, beliau enggak pernah sumpah walaupun dirinya benar. Enggak mau mainin nama Allah Subhanahu wa taala. Wan nadharu bi syahwah, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Ya, melihat sesuatu dengan syahwat itu haram dan membatalkan puasa. Ini andai kata yang dilihat perkara yang tidak diharamkan. Ya, misalnya ada orang ngelihat apa? Ngelihat gunung tapi dia syahwat. Yang ngelihat makanan, wah enak banget tuh. Nah, ini membatalkan puasa. Adapun kalau dia melihat yang diharamkan dalam syariat walaupun tanpa syahwat, haram. Melihat perempuan yang bukan mahramnya, ya, terbuka perempuannya, dia ngobrol bla bla bla. Enggak boleh, haram. Enggak kok, saya enggak syahwat. Nah, kalau syahwat biar mah tembok, haram. Ya, kalau mau perempuan walaupun tanpa syahwat, haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa menjaga diri di bulan suci Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labid, ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Alhamdulillah, dalam hadis
yang ke-26 ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir." Paling jujur-jujurnya atau paling benarnya ucapan yang diucapkan oleh seorang syair adalah kalimatul labid. Ucapannya sang syair atau penyair labid, namanya labid, yaitu ucapannya dalam bait syairnya atau separuh daripada bait syairnya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang binasa, sesuatu yang akan sirna. Dalam hadis ini, walaupun kelihatannya hadisnya begitu pendek, ya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, tetapi kita bisa mengambil beberapa pelajaran daripada hadis ini. Pelajaran pertama yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syair. Paling benar-benarnya ucapan yang diucapkan oleh seorang syair. Di sini para ulama mengatakan dan mengambil istinbat, yaitu apa hukumnya mengucapkan syair. Nah, dalam bahasa Arab syair itu apa? Dalam bahasa Indonesia apa syair? Puisi, ya, puisi atau ya begitulah, bait syair. Dalam bahasa Arab kita tahu ada yang namanya syair, ada yang namanya lagi nazr. Syair itu adalah ucapan yang ada wazannya, ada lagunya kalau kita bilang, pas kalau dilakukan, itu syair. Maka dari kalimat ini dan juga dengan hadis-hadis yang lain dibilang bahwa syair itu boleh diucapkan dan boleh dihafal dan boleh diketahui. Tetapi bagaimana hukumnya? Dikatakan syair itu hukumnya sama seperti ucapan. Yang bagusnya ya bagus, yang jeleknya ya jelek. Apabila ucapan syair tersebut mengungkapkan atau membicarakan sesuatu yang salah, atau sesuatu yang tidak sopan, atau sesuatu yang seronok, maka hukumnya haram. Haram mendengarkannya, haram menghafalkannya. Begitu juga selain syair, lagu-lagu atau ucapan-ucapan yang berbau seperti itu, yang jelek dan kotor, jorok, ataupun ucapannya dusta, ucapannya tidak benar, maka tidak boleh mendengarkannya dan tidak boleh juga menghafalkannya apalagi. Dan juga kita ketahui bahwa ucapan yang bagus daripada syair itu boleh. Kenapa? Salah satunya sabda Rasul di sini, yaitu asdaqu kalimatin qalaha syair, paling jujurnya ucapan yang diucapkan oleh penyair. Dan juga kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam punya seseorang namanya tukang syair yang selalu memberikan syair-syairnya ketika beliau jihad, ketika beliau berada tamu, atau dan yang lain-lainnya. Salah satu sahabat yang sering terkenal dengan syair-syairnya yaitu Sayyidina Hassan ibn Thabit, yaitu salah satu penyair daripada penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu qasidahnya yang sering kita dengar, qara'na fid duha wa la sawfa yurdi fasarra qulubana dzakal 'ata'u fahasha ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Dan begitu banyak pujian-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tahu, berarti ucapan syair-syair yang sifatnya jaiz, boleh, penyanjungan kepada Rasul, penyanjungan terhadap Al-Quran, penyanjungan terhadap syariat yang ada nasihatnya, yang ada pendidikannya, maka itu adalah sesuatu yang boleh dan mubah dan bagus. Bahkan beberapa ulama banyak yang menganjurkan menghafalkan beberapa syair-syair yang sifatnya seperti terangkum daripada ilmu tauhid, misalnya seperti Aqidatul Awam. Aqidatul Awam sifatnya seperti syair, bahkan dianjurkan untuk dihafalkan. Kenapa? Di dalamnya ilmu, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Rasul dan lain-lainnya. Ada lagi yang membuat syair seperti Safwatuz Zubat, kitab dalam ilmu fikih. Siapa yang menghafal itu dianggap faqih, alim dalam ilmu fikih. Ada baitnya 1000 bait, ya, itu pada menghafalnya termasuk daripada syair. Kedua yaitu kita mengambil juga bahwa ada
orang yang namanya Labid. Labid di sini adalah seorang sahabi. Dia ini hidup di masa sebelum Rasul SAW, maksudnya sebelum Rasulullah jadi nabi, dan beliau bertemu dengan Rasul dan menjadi sahabatnya Rasul, beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu Labid ibnu Rabi'ah namanya. Bahkan dikatakan dia setelah dia mengucapkan syair-syairnya masuk Islam, menghafal suratul Baqarah dan surat Al-Imran. Setelah itu dia tidak mau lagi mengucapkan syair, padahal dia boleh saja mengucapkan syair, tetapi dia tidak mau lagi. Dikatakan dia pernah datang di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan Sayyidina Umar mengatakan kepadanya, "Wahai Labid, aku ingin mendengar suatu ucapan, pembicaraan syair daripada syairmu, karena terkenal syairnya bagus, terkenal namanya." Lalu kata dia, "Ya Amirul Mukminin, dari semenjak aku masuk Islam dan aku menghafal daripada surat Baqarah dan Al-Imran, aku tidak mengucapkan syair lagi setelah itu. Sudah tergantikan daripada keinginan bersyair dan ucapan yang bagus dengan Al-Qur'anul Karim." Subhanallah. Ya, Al-Qur'an apabila sudah masuk ke dalam hati seseorang, masuk dan diresapi, maka sudah cukup dibandingkan yang lain. Lalu kita juga mengambil dan melihat daripada inti daripada hadis, yaitu ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu selain Allah adalah sifatnya batil, yaitu akan sirna, akan hilang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan sirna, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah. Kecuali Allah, zatnya Allah tidak akan sirna. Dan juga berkata para ulama, bukan berarti artinya semua segala sesuatu akan sirna, bukan. Karena sebagaimana kita ketahui, ada sesuatu makhluk yang Allah ciptakan, tetapi Allah telah menentukan kepada makhluk tersebut al-baqa, yaitu kekal, hidup kekal abadi, ada terus. Seperti apa? Seperti surga, seperti neraka. Bukankah orang yang tinggal di dalam surga itu kekal abadi? Apakah akan sirna, akan hilang? Tidak. Maka dikatakan maksud daripada kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu qabilun lil halak. Jadi berarti bisa untuk binasa. Hidupnya bukan sendiri, bukan karena dianya dia hidup, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan siapapun, tidak membutuhkan siapapun. Adapun selain Allah daripada makhluk-makhluknya, itu segalanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap itu sesuatu yang sirna, sesuatu yang bisa sirna dianggap sesuatu yang sudah sirna. Dan juga salah satu makhluk yang kekal abadi, yaitu salah satunya ruhul insan, ruh daripada kita, roh kita. Loh, orang yang masuk ke dalam surga dengan rohnya dia, dengan jasadnya yang surgawi juga akan kekal abadi selama-lamanya. Kekalnya dari mana? Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal, tetapi masih kurang karena masih ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekalnya seperti kekalnya zatnya Allah Jalla Jalaluh. Adapun kekalnya zatnya Allah tidak memerlukan siapa-siapa, tidak membutuhkan siapa-siapa. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu yang tidak ada Allah atau tidak selain Allah, itu adalah yang batil. Bahkan sebagian ulama mengambil daripada perkataan ini, yaitu segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk Allah, itu akan batil, akan hilang. Itu dari babus ikhlas, yaitu segala sesuatu, amalan, ibadah, perbuatan, kebaikan yang tidak dikarenakan karena Allah, maka itu pasti akan batil, akan sirna, akan hilang. Adapun amalan yang kita pertunjukkan dan tujukan untuk Allah, ikhlaskan untuk Allah, tidak dimaksud untuk mencari ridha makhluk atau mencari keinginan duniawi, hanya ingin cari ridha Allah, maka amalan tersebut pun akan dianggap kekal, yaitu kita akan mendapatkan faedahnya, keberkahannya, kebaikannya. Ya, bahkan dikatakan bahwa Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh pernah bercerita, aku pernah mengunjungi seseorang daripada ulama, dan dia itu kebetulan tua, sudah lanjut usia, dan mengatakan kepada saya, "Hai Habib,
ketahuilah semua amalan kita. Dia ini orangnya Masya Allah, orang pendakwah, orang pengajar, punya segala sesuatu, orang alim, orang soleh. Dia mengatakan, ketahuilah segala perbuatan kita, amalan kita, dakwah kita, pengajaran kita, ini bagaikan angka kosong, angka nol. Lalu katanya, dan angka satunya atau sesuatu yang dianggap satu itu adalah keikhlasannya. Jadi kalau kita punya nol banyak, tapi nggak ada satu di depannya, kira-kira nolnya ada gunanya nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita ada satu pertama, lalu kita banyakin nolnya, ada gunanya nggak tuh? Ya ada dong. Dari 10 sampai 100, sampai 1000, sampai 100.000, 1 miliar, 2 miliar, 1 M. Kenapa itu semua? Karena ada angka satunya. Coba kalau satunya di terakhir, taruh di belakang satunya, nol banyak, lalu 1 di terakhir, apa yang terjadi? Kosong. Semuanya tidak ada gunanya. Makanya para ulama mengatakan, semua amalan kita bagaikan angka 0. Tinggal satunya adalah ikhlasnya kita. Makanya ikhlas didahulukan. Jangan telat. Amalan karena orang, nanti saya mau ikhlas, nanti saya bikin lillah, nggak bisa. Harus ikhlas dulu lillah, baru dijadikan amalan tersebut, maka amalan tersebut akan ada harganya. Itu salah satu yang kita bisa cuplik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, berikan keberkahannya kepada kita, memanjangkan umur kita, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang mendirikan dan beribadah di bulan Ramadan, menjaga kita dari segala macam bahaya, segala macam maksiat, segala macam kejelekan. Semoga Allah menjadikan kita tidaklah keluar bulan Ramadan kecuali kita termasuk orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu Al-Ustaz Ruslan Mawardi bin Kiai Muhammad Thayyib, yang mana beliau adalah lulusan IAIN namun banyak belajar dari ulama besar di Betawi. Di antaranya ayahnya Habib kita Al-Habib Hud, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Bagir. Juga belajar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Belajar juga dengan Kiai Syafi'i Hazami. Dan kita meminta kepada beliau agar memberikan nasihat walaupun 10 menit untuk manfaat kita, agar kita bisa bersambung ke guru-guru beliau. Insya Allah kami harapkan untuk didengarkan dengan baik. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina binailil amali min khidmati syari'atin nabawiyyah wa tafaddala alaina bitaysiril usul ila mutalabatil aliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pecinta Allah dan Rasulullah, hadir tuan-tuan guru kita, para habaib yang mulia, kita doakan mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran di dalam mendakwahkan ajaran agama Allah. Butiran ilmu
sudah disampaikan oleh dua guru kita. Ini Masya Allah. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya tinggi. Tapi orang yang beriman dan punya ilmu lebih tinggi lagi. Kalau orang yang beriman tapi tidak punya ilmu, karena imannya mulia, derajatnya tinggi. Bagaimana orang yang beriman punya ilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Lebih tinggi daripada iman saja. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Beda. Kenapa? Karena orang kalau punya ilmu, jangankan dia menghadapi perkara yang wajib, terkadang perkara yang mubah, jangan yang sunnah dan wajib. Perkara yang mubah bagi orang yang berilmu bisa mendatangkan pahala. Betul? Mau contohnya gak? Saya tanya, makan dan minum hukumnya apa? Wajib. Yang ngomong wajib berarti hidup buat gegaras. Kecuali gak makan 2 minggu ya, baru wajib untuk mempertahankan hidup. Hidup buat makan apa makan buat hidup? Dua-duanya ya. Kita makan pagi, siang, begitu kan mubah. Nah, orang yang berilmu di dalam menghadapi urusan mubah, contohnya makan minum dah, bisa dapat pahala 1, 2, 3 bahkan mungkin 4 atau lebih. Kenapa? Karena dia amalkan ilmunya. Dia tahu sebelum makan baca doa. Apa doanya? Allahumma saya pengen makan, begitu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh, karena lapar lupa doanya, bismillah saja sudah cukup, betul. Dapat pahala. Dia baca bismillah dapat 1 pahala, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar dapat lagi 2 pahala. Kan itu kan perintah Rasulullah, anjuran Rasul, dia menjalankan anjuran Nabi. Berapa pahala? Yang ketiga, barangkali hatinya menerawang. Dia mengingat firman Allah, kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah, tapi ingat jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dia berkata, ya Rabb, aku makan karena mengikuti perintahmu di dalam Al-Quran. 3. Ingat ayat Quran. Belum ketika makan niatnya untuk ibadah. Ya Rabb, saya makan minum untuk ibadah. Untuk ibadah. Niatul mukmin khairun min amali. Seorang mukmin kalau berniat dapat 1 pahala. Niat baik. Apalagi dia kerjakan itu niat. Udah berapa pahalanya? 4. Yang kelima, selesai makan dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak alhamdulillah. Ini jangan kelar makan tahak digedein. Bleh. Lupa puji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Apalagi urusan wudu. Orang yang punya ilmu ketika wudu dijalankan sunnahnya. Wudunya dengan bagus, selesai wudu dia angkat tangan menghadap kiblat, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan
Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni min ibadika salihin. Bukan hanya itu, dia baca lagi surah apa itu? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Habis baca doa, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam kitab Tanqihul Qaul ada keterangan di sana hadis Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang yang selesai wudu, dia baca surah Al-Qadar, maka setiap satu huruf nilainya 10 kebajikan. Setiap satu huruf. Saya tanya, inna hurufnya berapa? 4. Alif, nun, alif. Kan ada syiddahnya. Jadi baru baca inna 40. Belum anzalnahu fi lailatul qadar sampai hatta matla'il fajr. Berapa hurufnya? Au gelap. Enggak pernah ngitung. Walhasil banyak. Lihat, karena ilmu. Pantas kalau Allah mengatakan orang yang berilmu derajatnya tinggi kalau diamalkan. Tapi pasti orang kalau punya ilmu ngamalin, pasti. Enggak sekarang, besok. Enggak besok. Nah sekarang kan yang belum tahu dapat ilmu, yang guru kita sampaikan tadi, pulang ngamalin. Sedikit lagi. Dulu saya masih kecil, ngelihat guru-guru kampung, kiai-kiai, para habaib, lo kalau azan dikumandangkan, dia cium, dia jempolnya taruh di mata, dia baca marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya rasul. Sekarang udah nggak pernah kelihatan. Orang tua kita nggak pernah tinggalin tuh. Azan lagi dikumandangkan, terutama ketika menyebut asyhadu anna Muhammadan, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Segitu saja doa yang dibaca, karena ilmu ini mahal, ilmu ini mulia. Allah berikan jaminan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca itu doa, ana syafi'uhu wa ana qaiduhu ilal jannah. Saya yang akan memberikan syafaat kepada orang itu, dan saya yang akan tuntun masuk ke dalam sorga. Masuk sorga enak gak? Masuk sorga ketemu Rasulullah enak gak? Ini belum masuk sorga, Nabi yang tuntun, lebih enak lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini, kita hadir kumpul di majlis Rasulullah bersama para guru-guru kita, para habaib. Setelah kita berzikir, baca selawat, lalu dibuka ilmu agama, fikihkah itu, agaidkah itu, ini sangat penting sekali. Karena ngaji ya, pasti ini berharga sekali. Mudah-mudahan hadirnya saya ke tempat ini menjadi silaturahim yang insya Allah bukan hanya pertama, tapi seterusnya sampai hari kiamat. Amin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih kepada guru saya Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi yang ngundang saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan yang berlipat ganda. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وشعبان. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام واحفظنا من الآثام ورضنا بالقليل من الأكل والكلام والمنام بجاه نبيك محمد صلوات الله وسلام عليه. أما بعد، para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para habaib, para asatidz, para kiai yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah kita. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur pada malam ini kita masih bisa berjumpa. Sekaligus juga atas nama para asatidz dan dewan guru, saya menyampaikan bahwa barangkali hanya sampai minggu depan kami bertiga, Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Ahmad Muhammad Al-Kaf, dan saya Al-Fagir, bisa mengisi di malam Selasa di Masjid Majelis Rasulullah. InsyaAllah Ramadan berikut ini, datang Ramadan minggu depan, sudah ada pergantian rotasi guru-guru baru sesuai dengan yang diamanatkan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidh. InsyaAllah semakin banyak guru, semakin banyak keberkahan yang bisa dipetik, semakin banyak rahmat yang terbuka bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ikatan kita, ma'rifah kita, saling kenalnya kita terus bersambung sampai hari kiamat dalam naungan dan syafaat guru-guru kita dan para salaf saleh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan akan datang kepada kita, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang disambut dan diharap oleh umat Islam sebagai suatu tamu dan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah katakan bahwa bulan itu adalah bulan Allah mencetak kita, hamba-hamba yang berpuasa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwa asdaqul qailin, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Semua hamba-hamba Allah sebelum umat Rasulullah juga diwajibkan berpuasa. Apa tujuan utamanya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya siapapun juga umat Islam yang melaksanakan puasa sesuai dengan cara yang diharapkan, dianjurkan oleh syariat kita, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, tuntunan Rasulullah SAW tentang tata cara dan adab-adabnya berpuasa, maka insyaallah orang itu masuk di bulan Syawal dalam keadaan sudah mendapat predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Maka Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang wali Allah besar, seorang ulama besar dari kota Mesir kurang lebih 500 tahun yang lalu, beliau mengatakan, siapapun umat Islam, siapapun muslim yang melaksanakan puasa dengan cara yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka sepanjang tahun syaitan tidak sanggup menggoda dia. Setan tidak sanggup mendekat dan menggoda dia. Luar biasa.
Ya. Ini yang barangkali kita rasakan selama hidup kita ini, rasanya belum sampai kita ke maqam tersebut. Hakikat at-taqwa wa hakikatus shaum. Maka tidak heran kalau ada sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa, maka itu adalah amalan untukku, kata Allah. Ada khususiyah dalam amalan puasa yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lain. Walaupun semua amalan kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan mematuhi perintah Allah, tapi Allah mengatakan semua amalan untuk dia, pahalanya, manfaatnya, kecuali puasa itu murni untuk saya. Apa? Dia meninggalkan, hambaku meninggalkan syahwatnya, makanan dan minum karena saya. Bukan hanya syahwat yang haram, tapi yang mubah pun dia tinggalkan semata-mata karena Allah. Inilah diantara sir rahasia berpuasa, sehingga orang yang sanggup melaksanakan hakikat puasa dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka dia masuk daripada bulan Syawal dalam keadaan bersih dari dosa dan menjadi orang yang berubah, masuk kepada golongan hamba-hamba yang khusus, orang-orang yang bertakwa. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang tersebut. Amin. Hadirin rahimakumullah. Inti daripada puasa, bahkan inti daripada takwa ini bisa kita tiru dan kita contoh dan praktekkan pada hari-hari di luar puasa. Bulan-bulan setelah puasa, bahkan sekarang pun bisa kita kerjakan, yaitu berupa amalan hati. Di mana hati orang yang berpuasa, karena Allah dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik yang haram ataupun makruh. Ya, tadi disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman tentang hadis Rasulullah, khamsun yufattirna shaim, 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang puasa: berdusta, ghibah, memandang syahwat. Semuanya adalah dari kekuatan dan tekad hati untuk meninggalkan sesuatu karena Allah. Ketika kita berpuasa, kita tahu ada kewajiban-kewajiban dan tata cara dan syarat dan rukun-rukun puasa, kita sanggup. Kita makan yang mubah, yang di luar Ramadan mubah, bisa sehari itu kita 3 kali makan, kita bisa, dan tidak merasa berat kita melakukan tersebut. Kenapa? Ada tekad, ada keinginan yang kuat. Minuman, yang kita tahu kota Jakarta ini kota yang panas, tapi kita kuat. Kenapa? Ada tekad yang kuat, hati yang menghadap kepada Allah, yang berkeinginan untuk tagarrub ila Allah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari puasa tersebut bisa kita bawa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Tapi semuanya adalah dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Tapi ulama mengatakan al-himmah tajlibut taufik. Tekad dan himmah, keinginan kuat, itu bisa menarik taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba menghadapkan hatinya, keinginannya, tekadnya untuk melakukan suatu amalan karena Allah, bertagarrub ila Allah, baik dengan melakukan amal-amal ataupun dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah ataupun dimakruhkan, maka ini adalah hati yang menghadap kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak melihat kepada rupa, tampang, badan kalian ataupun amalan-amalan zahir kalian. Yang dilihat adalah hati dan niat-niat kalian. Ini dalam kalangan orang-orang tasawuf merupakan sebagian daripada makna al-iqbal ala Allah, menghadapnya hati kepada Allah.
Dan ini yang berat. Kita bisa menghadapkan hati kita mungkin 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan. Tapi kalau kaum sufi, tiap hari, tiap jam, tiap waktu hatinya selalu menghadap kepada Allah, ingin bertagarrub ila Allah dengan amalan dan dengan meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dikisahkan dahulu ada seorang wali Allah besar. Ini bukan dari kalangan Habaib Hadramaut ini, tapi seorang wali besar. Habaib Hadramaut sebutkan dalam kisahnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Attas dan para salaf. Seorang wali Allah yang namanya Muhammad Al-Majdhub. Seorang wali besar yang sampai derajat kewaliannya dan ketakwaannya sering berjumpa dengan Nabi Muhammad secara yaqadzah. Saking bersihnya, saking cahayanya, saking dia mengikuti jejak langkah sunnah Nabi Muhammad, sehingga hati yang penuh cahaya, penuh dengan keyakinan, cahaya bisa melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kisah beliau itu sejak kecil dididik oleh ayahnya seorang yang bertakwa. Ya Muhammad, ambil Al-Quranul Karim, pegang Al-Quran, saya ingin engkau bersumpah dengan kemuliaan Al-Quran, kau tinggalkan segala maksiat selama 1 minggu. Sang anak yang masih kecil yang mungkin baru 7 tahun gentar dengan sumpah yang diminta oleh ayahnya dengan Al-Quran. Kita tahu anak kecil itu masih polos, mengagungkan apa yang diagungkan dalam agama. Tapi dia berpikir cuma 1 minggu, insya Allah bisa. Maka dia bersumpah, berjanji untuk meninggalkan maksiat, segala jenis maksiat, mata, telinga, apapun juga, berbohong. Hari demi hari dia berusaha menjaga sampai berlalu seminggu, selesai. Ternyata bisa. Abahnya datang lagi, ya Muhammad, hari sumpah lagi. Minggu depan kau tinggalkan segala maksiat, dari sekarang sampai minggu depan. Sang anak, oh 1 minggu kemarin saya bisa, insya Allah bisa. Maka dia bersumpah. Terus dia berusaha menjaga dengan amal-amal salehnya, wajibnya, sunnahnya, dan dia jaga dirinya, panca inderanya, badannya untuk bermaksiat. Berlalu 2 minggu, ayahnya kemudian minta sumpah 1 bulan, 2 bulan, sampai sudah yarsakh, mantap, merasuk keinginan, tekad untuk meninggalkan segala maksiat karena Allah. Pelan demi pelan semakin mantap hatinya, sehingga secara tidak langsung mengakar sifat benci kepada maksiat dan tidak suka melakukan pelanggaran kepada Allah. Tahun demi tahun tumbuh dewasa sampai dikatakan, wahai ayah, datang suatu hari menghadap ayahnya, wahai ayah, i'dzan li bi an ajtami bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan saya ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah. Ya, bukan mimpi lagi. Kalau orang yang sudah bertakwa mimpi Rasul banyak. Ya, kalau ada orang mimpi Rasul, kita percaya enggak? Mungkin. Dan orang muslim insya Allah nggak berdusta, asal orang itu orang yang istiqamah. Terkadang anak kecil mimpi Rasul, ya, karena hatinya masih bersih. Dia baca salawat, dia sholat, dia baca ratib, dia ngaji Quran, masya Allah. Ya, kita yang besar-besar kadang-kadang karena udah kebanyakan dosa dulu, baru mau mulai taubat sadar kotorannya masih berkerak, susah mimpi Nabi Muhammad. Tapi beda dengan anak yang kecil yang sudah terdidik. Maka ayahnya bingung begitu sang anak bilang minta izin. Ayahnya kemudian mendatangi seorang wali Allah besar di kotanya, mau bermusyawarah. Maka sang wali Allah mengatakan, ini perkataan tanya kepada anakmu, apakah dia minta dari dirinya sendiri ataukah karena dia meniru-niru ucapan orang-orang saleh sebelumnya atau di buku yang dia baca. Kalau memang dia dari dirinya sendiri, izinkan. Sekedar memberikan izin, rukhsah. Kalau umpamanya dia hanya meniru-niru, jangan kau kasih izin. Maka ditanya kepada anaknya, dari mana keinginan ini? Dia bilang, dari diri saya sendiri, karena kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak rindu, sedangkan selalu dia berusaha mengikuti jejak langkah Rasul dan sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Lidahnya nggak pernah putus bersalawat, membaca Al-Quran dan salat. Dan mata, telinganya, panca inderanya dia tahan untuk meninggalkan segala maksiat. Dia bilang, wahai ayah, dari diriku sendiri. Maka diizinkan oleh sang ayah. Maka tidak lama dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa.
Yang saya ingat Al-Habib Salim bin Abdullah Syatir, atau sebagian ulama mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan untuk orang yang takut bertakwa kepada Allah baginya 2 sorga. Sebagian kaum sufi, kata Habib Salim, mengartikan sorga yang satu adalah sorga di akhirat, sorga yang kedua adalah bisa berjumpa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mendapatkan sorga di dunia dengan kenikmatan berjumpa wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum bifadlih. Ini yang mungkin bisa kita tiru. Bulan Ramadan yang akan datang menempa kita untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk sampai ke tingkatan yang kita berusaha siang malam menjaga hal tersebut, barangkali kita belum sanggup. Berbeda satu sama yang lain. Tapi minimal ada hal-hal yang bisa kita tiru. Hal-hal yang memang sangat-sangat tidak baik, yang mungkin di zaman akhir zaman ini begitu menyebar, begitu banyak menimpa para pemuda, yaitu kebiasaan merokok, kebiasaan melihat pornografi, apalagi dengan internet, dengan televisi, dengan video-video haram, hal-hal yang gambar-gambar, film-film yang keji, film-film yang jorok, porno, itu sudah menyebar, dan syahwat syaitan dan syahwat hawa nafsu kita. Tapi kalau kita berkeinginan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, untuk kita kembali ke jalan yang diikuti dan diajarkan oleh para salaf saleh, kenapa tidak? Semuanya kembali dari keinginan dan iqbal hati kita untuk memegang ajaran Rasulullah sedikit demi sedikit. Kita bisa tiru. Kita mungkin bisa dengan cara sebagaimana para salaf saleh, yaitu dengan memakai sumpah. Saya bersumpah 1 bulan saya nggak mau melihat hal-hal yang porno, membuka net, situs atau apa yang 1 bulan dia jaga. Kalau kita langsung mau sumpah seumur hidup, berat. Tapi pelan-pelan sampai meresap di hati kita. Saya bersumpah demi Allah untuk meninggalkan melihat hal-hal yang pornografi dan hal-hal yang busuk selama 1 bulan. Kita jaga. Begitu 1 bulan kita berhasil, sumpah lagi. Ya, kalau bisa nyambung itu, jangan pakai prek sehari 2 hari baru sumpah lagi. 1-2 harinya itu bisa jadi kembali dia. Mumpung sumpahnya udah selesai, ya. Prek 1-2 hari, kesempatan ini kita nggak melanggar sumpah nih karena udah lewat waktu. Langsung sambung. Kalau perlu sebelum 1 bulan kita sumpah lagi untuk 1 bulan ke depan. Terus sehingga hati kita semakin kuat. Sampai kita membenci kepada hal-hal yang tersebut. Yang ngerokok, wah susah. Yang namanya ngerokok dan barang-barang porno itu seperti heroin, bikin orang ketagihan. Otaknya pun sudah agak berubah, terkena adiktif. Hal-hal yang membuat orang itu jadi ketagihan, susah menghindarinya. Tapi dengan sumpah, dengan tekad yang kuat, dia jalankan. Saya sumpah 1 minggu nggak mau ngerokok. Coba 1 bulan, contohnya dari subuh sampai maghrib kita bisa. Walaupun kadang-kadang maghrib dia balas dendam, ya. Begitu beduk Allah Akbar, ngerokok langsung. Ya, belum kena makanan, kopi langsung ngerokok. Ini syahwat yang digobok, dilampiaskan. Ya, berarti puasanya cuma separuh bulan, bukan 1 bulan. Ya, artinya sah hawa nafsunya. Adapun sah puasanya dari maghrib, dari subuh sampai maghrib. Ini bisa kita contoh. Yang mau berhenti ngerokok, yang berhenti pornografi atau maksiat yang lain, pacaran dan lain sebagainya, yang sudah membudaya dan dianggap lumrah, bahwa itu adalah lumrah dan wajar, bahkan suatu kebanggaan orang bisa ngerokok, bisa pakai obat-obat terlarang, bisa pacaran, yang laki yang perempuan. Tekad hati kita bisa, asal kita punya kemauan. Dan Allahu ma'al abad fi auni akhi, Allah membantu seorang mukmin atas niat-niatnya dan keinginannya. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para habaib, para kiai, para asatidz, dan semua hati umat Islam yang hadir, dengan arwahus salihin, dengan para malaikat al-muqarrabin yang kita yakin hadir bersama kita, kita mohon pada Allah, semoga Allah buka pintu hati kita, Allah pandang hati kita dengan pandangan rahmat,
dengan pandangan ampunan. Allah maafkan segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita. Allah bersihkan hati kita, roh kita, fikiran kita, akal kita, jasad kita dari kotoran-kotoran dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma anzur ilayna, Allahumma adhhir qulubana, Allahumma safi sariratana, Allahumma zakki anfusana, Allahumma amla qulubana anwar at-taubah wa anwar al-maghfirah wa anwar al-khashyah. اللهم اجعل هذا الشهر القادم شهر المبارك المعظم المكرم لديك. اجعل هذا الشهر شهر التوبة، شهر الإنابة. ذب علينا مع من تتوب، ذب علينا لنتوب، تب علينا والمسلمين لنتوب. وارحمنا وانظر إلينا واجبر كسرنا واجبر انكسارنا وارحم ضعفنا وتقبل تضرعنا. اللهم إنا نشكو إليك سوء أعمالنا وقسوة قلوبنا وكثرة مخالفتنا إليك. اللهم نسألك برحمتك التي كتبت على نفسك إلا ما رحمتنا، إلا ما غفرتنا، إلا ما عافوتنا، إلا ما عافيتنا، إلا ما مننت علينا بالتوبة، توبة نصوحة، توبة نصوحة تغسلنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اعترفنا بذنوبنا وكثرت ذنوبنا ومخالفتنا. اللهم ارحمنا بحق محمد، اللهم اعف عنا بحق محمد. اللهم إنا نتشفع ونتوسل إليك بنبي الرحمة ونبي التوبة ونبي شفاعة نبيك محمد. إلا ما عفوتنا وتبت علينا وقويت إيماننا وثبت أقدامنا واجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل إلينا بقلوبنا إليك، وأقبل إلينا بوجهك الكريم إلينا، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر وفي الشهر القادم شهر رمضان المكرم. واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه ونقضائه من النار. واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر بأتم وأجل حال وأوفر حظ. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين المستورين المغفورين المحظوظين بخيرات الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك، فادرك إلهي ذراك قبل الفناء والهلاك. يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب سقينا غيث عام نافع
على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديحي وصفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب